Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadzanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kembali lagi dalam program acara Cahaya Ramadan bersama saya Putri Dika Walia. Bulan Ramadan adalah waktu yang tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat dalam beribadah di bulan suci ini sudah tak terbendung. Bulan Ramadan adalah waktu yang tepat untuk memperbaiki diri dan menjauhkan segala bentuk dosa. Untuk itu, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Agung Ar-Rasyid akan membacakan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183, dilanjutkan dengan syari tilawah berbahasa Lampung oleh Naila Zahra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Sikam berlindung jamaah Allah, anjak godaan setan, saya takhutu. Nyimbang gelakni Allah, saya maha sima, maha kahut. Hai jelema-jelema saibu iman, diwajibko jama kuti berpuasa. Gegoh sai diwajibko jama jelema-jelema semangkung kuti, nyin kuti bertakwa. Maha benar Allah fi segala firman-Nya. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Semoga yang membaca dan yang mendengar mendapatkan pahala serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita simak dan dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Leli Yohanita Putri dengan tema meningkatkan ibadah di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan
puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah menciptakan dua dunia, yang mana tidak akan bertahan satu jika tidak ada dua. Sebagaimana diciptakannya langit dan bumi, bulan dan bintang, daratan dan lautan, si tampan dan si cantik, sehingga sempurnalah kehidupan kita yang ada di alam semesta ini. Sholawat berbingkiskan salam, marilah kita hadiahkan kepada junjungan alam, seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, seorang proklamasi yang tak pernah pakai dasi, dan seorang proklamator yang tak pernah naik motor, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya, Leli Yohanita Putri, menyampaikan tausiah yang berjudul meningkatkan kualitas ibadah di bulan suci Ramadan, yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadiroh yang insya Allah dimuliakan Allah, marilah kita selalu meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti menjauhi segala larangannya dan melaksanakan semua perintahnya. Bulan Ramadan adalah bulan yang senantiasa ditunggu-tunggu oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Maka sudah sepatutnya menjadi seorang muslim dan muslimin, bulan Ramadan ini kita jadikan momentum untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita. Betul atau betul? Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, sesungguhnya diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Hadirin dan hadiroh rahimakumullah, sudah sepatutnya momentum bulan Ramadan ini jangan kita sia-siakan hanya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min zalik. Pada bulan yang mulia ini, beberapa hal bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, yakni yang pertama, senantiasa meningkatkan ibadah kita. Ibadah bukan hanya sholat 5 waktu saja, namun kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan lainnya yang biasanya di luar bulan Ramadan kita tidak menjalankan sholat 5 waktu full. Maka di bulan Ramadan inilah harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, jangan ada yang bolong. Di bulan yang mulia ini kita harus membiasakan diri kita untuk senantiasa sholat malam, sholat duha, dan menjalankan tahajud serta lain sebagainya. Karena di bulan yang mulia ini Allah senantiasa melipat gandakan pahala kita. Tentunya menjadi seorang muslim dan muslimin ingin menjadi pribadi yang lebih baik, maka meningkatkan kualitas ibadah kita harus ditingkatkan di bulan Ramadan ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, meningkatkan ibadah kita ketika kita bertadarus untuk senantiasa membaca Al-Quran. Kalau biasanya sehari membaca Al-Quran hanya 1 lembar, maka kita usahakan kita harus memiliki target di bulan yang mulia ini untuk meningkatkan kualitas kita dalam bertadarus. Bisa kita lakukan setelah sholat ataupun sholat tarawih. Karena ketika kita membaca Al-Quran, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjaga keimanan dan juga ketakwaan kita. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, senantiasa bersedekah. Sedekah ini bukan hanya tentang materi ataupun uang saja.
kita juga bisa bersedekah dengan tenaga kita. Contoh, ikut menyiapkan, senantiasa menyiapkan bersama, mungkin bisa di masjid untuk berbuka puasa. Betul atau betul sahabat dai? Selanjutnya, ketika kita bersedekah untuk senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita niatkan hati kita jangan ada yang namanya riya ataupun sombong. Karena ketetapan hati di dalam diri kita yang nantinya akan mempengaruhi kualitas ibadah kita di bulan Ramadan. Itu yang ketiga. Lalu selanjutnya, ketika kita di bulan Ramadan ataupun bulan yang mulia ini, sangat disayangkan jika kita hanya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksiat itu bisa datang secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya dengan menggunakan sosial media, penyebaran maksiat sudah banyak di sosial media. Maka kita yang nantinya akan dihisab dan dipertanggungjawabkan kegiatannya yang ada di dunia ini, maka kita harus pergunakan dengan baik. Gunakan sosmed kita untuk senantiasa menyebarkan kebaikan di sosial media. Karena kita tidak akan tahu amalan ataupun ibadah apa yang nantinya akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau masuk surga tapi jalannya mau lurus-lurus saja tentu. Namun ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin cinta, semakin sayang terhadap hambanya, rasa cinta dan sayang tersebut dibuktikan dengan penghadiran yang namanya ujian. Kalau kita sekolah pun kita tentu akan mendapati yang namanya ujian. Namun kalau kita ingin masuk surga tapi tanpa ada ujian, maka itu sama saja hal yang mustahil. Rasa cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sayang lagi terhadap hambanya, itu bisa dikatakan dengan yang namanya isti'raj. Yang mana isti'raj ini adalah ketika kita bermaksiatnya lancar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun Allah senantiasa memberikan rizkinya. Maka antara maksiat dan kebaikan ini berjalan secara beriringan. Maka hal tersebut yang namanya isti'raj. Lalu yang selanjutnya untuk meningkatkan ibadah kita, yakni adalah senantiasa berzikir dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir ini bisa kita lakukan ketika kita sudah sholat. Kalau kita biasanya buru-buru dalam menjalankan sholat, maka insya Allah di bulan yang mulia ini kita harus memperbaiki diri kita untuk menyempatkan waktu untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur, cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bersyukur masih didatangkan bulan Ramadan, bulan yang mulia pada tahun ini. Maka kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar insya Allah kita dipertemukan di bulan Ramadan yang lainnya. Karena saking cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap umatnya, maka Allah akan senantiasa memberi ujian dan akan memberikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau terkadang keimanan kita naik turun, maka yang harus kita perhatikan adalah niat dan juga tata cara kita ketika melakukan ibadah sholat. Apakah sudah benar ataukah terburu-buru? Demikianlah yang bisa kita lakukan untuk senantiasa meningkatkan keimanan ataupun kualitas kita di bulan yang mulia ini. Teman-teman, sahabat dai yang insya Allah dimuliakan Allah, maka kesimpulannya di bulan yang mulia ini jangan sekali-sekali mempergunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berpuasa pun kita juga bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tetapi kesabaran atas ujian yang Allah berikan juga diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Usiku naqsi bidaqallah, wallahul muwafiq illa aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan kita semua manfaat. Jangan lupa untuk terus saksikan program Cahaya Ramadan tayang setiap hari selama bulan Ramadan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.